Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang dapat saya kembangkan. Di sini saya memilih model ID. Oke, dalam model ID ini saya membuat dalam bentuk mind mapping dan saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi kita mulai dari konsep ID. Dalam konsep ID dibagi menjadi pengertian ID, fungsi dan tujuan, langkah sistem mode ID, prosedur mode ID, alasan memilih model ID, siapakah faktor pendukung model ID, dan di dalam langkah sistem mode ID ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama analisis, yang kedua pengembangan atau development, yang ketiga implementasi, dan yang keempat evaluasi. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang model ID. Pengertiannya, model ID adalah suatu model perancangan pembelajaran umum yang menyediakan sebuah proses berorganisasi dalam pembangunan bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan baik dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran online. Model pembelajaran ini muncul pada tahun 1967 yang dikembangkan oleh Reiser dan Molanda. Yang sekarang kita masuk di fungsi dan tujuan mode ID. Fungsi dari mode ID yaitu menjadi pedoman pembangunan perangkat dan infrastruktur program latihan yang efektif. Yang berikut langkah sistematik mode ID. Yang pertama, analisis. Analisis itu merupakan tahap suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, yaitu melakukan penilaian kebutuhan, identifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan itu adalah proses mewujudkan letak biru atau desain menjadi kenyataan dalam kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, implementasi. Implementasi itu adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan, dalam artian bahwa tahap ini semua yang telah dikembangkan disetting sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsi agar dapat diimplementasikan secara baik. Yang berikut, evaluasi. Dalam evaluasi, tahap evaluasi pada pembelajaran ini dilaksanakan sampai selesai yang bertujuan untuk kebutuhan revisi yang akan dilakukan dengan tahap analisis data. Yang berikut, dalam langkah sistem metode ID itu dibagi beberapa bagian, yaitu analisis, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dalam analisis ini dibagi menjadi kegiatan pada tahap analisis. Kegiatan pada tahap analisis di sini saya membahas bahwa menentukan jenis media yang akan dikembangkan. Yang kedua, menganalisis kendala yang ditemukan. Yang ketiga,
merancang penilaian untuk mengukur pencapaian kompetisi belajar dan menganalisis perbedaan antara kelas web dan reguler. Yang keempat, desain atau rancangan. Bagian evaluasi dibagi lagi dalam tahap analisis data dan tujuan adanya evaluasi. Tahap analisis data ini kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif digunakan untuk mengolah data berupa masukan, saran, dan kritik. Dan kuantitatif diperoleh dari penilaian respon. Tujuan adanya evaluasi adalah yang pertama, merangkum semua kelayakan produk akhir dari segi isi, desain, dan ramah pengguna. Oke, sekarang kita masuk di tujuan model ID. Tujuan model ID adalah untuk mengembangkan bahan pembelajaran pada ranah verbal, keterampilan intelektual, dan psikomotor. Alasan saya memilih model ID ini, yang pertama, model pembelajaran yang bersifat umum. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk melakukan revisi. Yang ketiga, dapat membantu dalam pengembangan program pelatihan dan pengembangan yang efektif. Yang keempat, dapat membantu dalam memberikan desain kualitas yang lebih efektif. Yang kelima, dapat membantu dalam memberikan tujuan pembelajaran yang jelas. Di sini siapakah faktor pendukung model ID? Faktor pendukung model ID sudah kita ketahui bahwa Raise dan Morlanda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Minta maaf jika dalam penjelasan materi belum menguasai semua, dan jika ada kata yang salah dimaafkan. Sekian dan terima kasih.